dan berbicara tentang toleransi, Bang Coki. Toleransi, refleksi, toleransi 10 tahun eranya Jokowi ini. Apa sih yang menjadi concern atau ya dari perspektif bapak-bapak dan mungkin Pak Poltak ya tentang kebijakan atau apa saja yang menjadi highlight dari 10 tahun era Jokowi ini tentang toleransi di Penghayat. Baik, terima kasih Mbak Isa, Bang Coki. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jayat Damani tadi, bahwasanya memang Parmalim Huta Tinggi itu kan dikenal dengan rajanya yang nasihat bagi. Ya. Artinya ya memang berkorban gitu, dan berjuang gitu. Begitulah dulu Raja Nasihat Bagi, begitulah dulu Raja Singamangaraja begitu. Untuk apa? Ya seperti disampaikan oleh Mbak Isa tadi, bagaimana supaya itu pengikutnya itu ya bisa merasakan bahwasanya dia punya keyakinan gitu, dan dia bebas menjalankan keyakinannya itu. Karena memang pada zaman dulu itu kan kepercayaan Batak itu pada intinya, atau sebelum melembaga menjadi agama Malim itu, itu kan banyak dikira orang bahwasanya itu adalah si pilih begu atau pemuji setan gitu kan, tidak punya Tuhan. Karena memang pada konsep raja-raja Batak itu pohon beringin itu dulu disitulah dulu para leluhur kita untuk berdoa gitu. Karena memang itu pohon yang rindang, yang teduh, yang nyaman begitu ya. Pohon yang disembah. Bukan pohon yang disembah, tapi karena tempatnya nyaman ya. Tempatnya teduh. Tempatnya teduh. Dingin. Iya. Dan mungkin mohon maaf bagi bagi kepercayaan atau agama-agama yang masuk, yang datang itu kan. Jadi ini dipakai begitu kan. Jadi dikiaskan itu pemuji setan di situ begitu. Nah, jadi orang Batak ya semakin perkembangan sekarang ini kan sudah semakin kurang memahami tentang filosofi itu ya. Kenapa di pohon beringin kan gitu, seperti itu. Nah, jadi Raja Nasihat Bagi itu yang memang untuk sampai sekarang sebagai kita rasakan bahwasanya untuk saat ini kita tidak seperti Siak itu kan pedas, pedih. Tidak sepedih perjuangan Raja Mulia lagi. Ya, kita sudah bisa merasakan bahwasanya sudah mulai diberi ruang ya. Dan mungkin masyarakat pandangan sinis masyarakat pun ya sudah mulai berkurang begitu ya. Ya, dengan eksistensi yang sudah semakin bagus ya, pengakuan yang sudah semakin baik. Tapi itu tidak terlepas dari perjuangan Raja Mulia Nepongspos pada masa Sisingamangaraja untuk bagaimana supaya kita warga Parmalim itu ya memang harus mengikuti tatanan seperti yang disampaikan Pak Jaya tadi. Itu ada patik, ada aturan gitu. Kita harus berjalan di situ gitu. Walaupun tapi ya itulah fenomena. Bahkan kadang-kadang yang berjalan di aturan itu yang bagaimana lebih supaya ini sangat kekeh ini di aturan. Ini nggak boleh diajak kong kali kong, ini harus disingkirkan kan, bisa gitu. Jadi kalau Parmalim nggak bisa ditawar-tawar ya, ajarannya ya A ya harus A, B harus B kan begitu ya. Jadi ya namun demikian ya kita tetap berjalan, kita tetap berjuang karena memang itu adalah amanah, itu adalah keyakinan kita gitu, dan lahir dari dan diwariskan oleh para orang tua dan leluhur kita orang Batak ya. Begitu kurang lebih terkait itu. Jadi dulu itu ada miskonsepsi di masyarakat berarti apa ya? Bagaimana melihat pohon beringin ini disangkanya, jadi prejudice ya. Ada prejudice dari masyarakat, apa pohon beringin yang disembah seperti itu, tapi ternyata bukan ya. Jadi itu juga yang kita harus clearkan bahwa kenapa harus pohon beringin itu karena rindang ya Pak ya? Karena rindang. Kalau dalam organisasi atau struktur agama Malim itu guru ada? Atau kalau agama lain ada kiai, ada pendeta. Kalau gimana sih organisasi strukturnya? Kalau dari segi pelembagaan seperti yang disampaikan oleh Pak Jaya tadi, itu sudah ada suhunya pengnaupat. Jadi kalau ibaratnya di pimpinan dari pimpinan pusat, Huta Tinggi Lago Putih, itu ada suhunya pengnopaknya terdiri dari 4 tadi itu. Jadi filosofi Habatahon dengan Ugamo Malim itu selaras. Jadi tidak terpisah antara adat
ya atau nilai-nilai luhur Batak dengan keyakinan itu spiritual itu nggak boleh terpisah, itu harus betul-betul sejalan gitu. Jadi kalau sekarang ini kan di masyarakat dikenal filosofi kehidupan di Batak itu kan Dalihana Tolu ya, Dalihana Tolu. Nah, mungkin itu adalah udah ada apa namanya salah satu yang hilang unsurnya dari Dalihana Tolu itu, tapi dipakai di masyarakat umum. Sebetulnya Dalihana Tolu itu bukan tidak ada, Bang Coki, ada, tapi itu adalah di internal keluarga gitu. Skop kecil itu. Kalau skop besarnya itu yang dipakai misalnya udah acara adat, itu adalah Suhina Panglaupat. Ada satu unsur yang hilang, ya, itu apakah ini adalah upaya-upaya penghilangan bagaimana supaya raja yang diikuti oleh orang Batak itu hilang sehingga unsur lain bisa menguasai, kan begitu ya Pak Coki. Jadi yang pertama itu ada di Suhina Panglaupat di Sogit itu pemimpin itu ada namanya Pargonggom, itulah pimpinan tertinggi di hutan Permalim. Ya, yang kedua itu ada namanya Pangumei, penasehat. Nah, yang ketiga itu ada Partahi, sekretaris perencana. Yang keempat itu ada Raja Namora, bendahara. Tapi kalau di cabang misalnya, kalau cabang sama. Iya. Kalau ritual misalnya hari Sabtu itu bagaimana secara praktek ritualnya gimana? Ada ya saja. Saya bilang ada pemimpinnya. Ya, betul. Ada pemimpin waktu sembahyang apa namanya kalau di itu? Namanya kalau ritualnya hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Itu ada apanya? Ada aturannya, ada tata caranya. Ada tata caranya. Itu yang mimpin? Yang memimpin pimpinan cabang tadi Ulu Punguan. Oh, Ulu Punguan. Iya. Jadi kalau di ritual-ritual pusat, keseluruhan lah seperti bahasa ada tadi ya, sama si Halima itu ya, Pemiliun Bolon itu langsung dipimpin pimpinan tertinggi Hutan Permalim. Ya. Jadi Hutan Permalim itu ada perangkatnya namanya Suhina Panglaupat. Beliau termasuk salah satu pemimpin tertingginya. Ada nanti Raja Pangumei kata Pak Kulta tadi, ada Raja Partahi, ada Raja Namora. Nah, Hutan Permalim kan mengangkat pimpinan cabang, memanahkan lah ya, namanya Ulu Punguan. Nah, jadi Ulu Punguan itu juga mengikuti pola sana juga. Ada nanti pembantunya juga Pangumei, ada Partahi, ada Raja Namora. Nah, itulah yang mereka mimpin selama kalau hari peribadatan hari Sabtu gitu, Ulu Punguan tadi lah. Tapi itu ditopang oleh itu tadi yang 3 lagi kan, pekerjaan beliau, tugas-tugas beliau. Tapi bukan hanya di ritual ibadah itu, Pak Coki. Ya. Suhina Panglaupat di apa itu juga sebagai bagaimana misalnya itu untuk menata kehidupan warga. Kalau memang ada yang kerjasama itu. Kalau ada yang melenceng-lenceng ibaratnya ada yang malas marpung atau apa, itu masuk itu Raja Pangumei, penasehat. Jadi disiplin ya. Iya. Jadi kalau misalnya ekonominya lemah, Raja Namora ada di bendahara, support. Bagaimana cara? Itulah dari Dasar Torok tadi bisa dimanfaatkan supaya di menopang. Apa ya? Iya. Karena memang betul ini bukan sebenarnya agama, tapi struktur sosial masyarakat. Masyarakat benar-benar. Jadi ajaran Malim itu tidak hanya di spiritual, tapi sampai ke kehidupan badan lah. Kalau apa namanya sosialisasi ke anak bagaimana? Ya. Ada namanya Bapar, Badan Pengarah-Duti Perguruan Permalim, artinya bidang pendidikan. Kalau dia ada. Dan itu di bawah naungan Raja Pangumei tadi. Iya. Itu bagaimana caranya itu? Ada kalau orang Batak ada sekolah minggu misalnya kan, atau ada kalau itu ada pesantren. Perguruan. Ya. Itu setiap. Ya, kalau di yang kita implementasikan itu kalau itu anak-anak kan setiap hari kan sekolah, Mas Coki, Bang Coki. Karena sekolah kami kan orang tua beribadah setiap Sabtu. Itu mulai jam 11 nanti selesai sekitar jam 1 ya, jam 1 siang. Nanti anak-anak pulang sekolah jam 2, nanti jam 3 kita kumpul belajar mereka di sana atau di Parsetian tadi ya, di tempat yang khusus atau tertentu lah. Mereka di apa di sana, kita bekali lah ilmu-ilmunya, ajaran-ajarannya gitu. Selain di sekolah yang di sekolah pelajaran mata pendidikan kepercayaan. Pendidikan kepercayaan itu kan sudah ada sekarang, makanya ya lebih terbantu lah. Ya. Untuk kan kita sekarang tuh ada setelah keluarnya
MK 2017 ya Pak, Ya, tentang ya. Bisa memasukkan kolom kepercayaan di KTP dan KK ya. Bagaimana, apakah sudah KTP KK-nya diganti Bapak-bapak? Ya, Sudah ya? Bisa dicek ya sekarang. Jadi ya Kalau mau dicek boleh. Ya. Sudah ke Aman. Tapi kalau menikah gimana? Ya, sudah dilayani Dukcapil. Sudah Lu capil kan? Iya. Di Pengurusan. Jadi dibawa administrasi. kalau di cabang misalnya antar sesama Oh, itu kalau menikah itu nanti kan ada pemuka. ada pemuka penghayat agama. namanya. Pemuka penghayat. Nah, jadi tadi yang saya bilang pimpinan-pimpinan cabang yang di Parmalim khususnya ya, mungkin di kepercayaan lain juga ada. Kalau di Parmalim umumnya pimpinan cabang itu jadi apa? Pemuka. Dari pemuka. Ada SK-nya dari. Ada SK-nya ya? Jadi Oh, iya. mereka lah yang menikahkan. Iya, mereka lah Yang menikahkan, menikahkan. mencatatkan lah ya, dan menikahkan sekaligus kan dulu hubungan. Nah. Lalu itu nanti syarat untuk mengeluarkan akta nikah. Akta Oh, iya. nikah. Jadi nggak masalah lagi. Kalau ini apa sertifikat anak Akte kelahiran Akte kelahiran. anak udah nggak masalah. Ya, lagi. semua Udah nggak tidak masalah ada lagi. masalah ya Udah untuk bisa. administrasi. Udah bisa sekarang juga. Sudah bisa, udah lama sih bisa itu sejak Admin 2006 kan. Ah. Udah bisa keluar. Oh, ya. Hanya yang 2006 kan masih strip, Ah. masih ijazah lagi tidak beragama, tidak bertuhan Iya, kan gitu. iya. Lalu GR lah kan MK. Iya. Udah digantilah supaya jangan ada kata tidak bertuhan bertuhan, lagi iya. karena garis kosong. Udah tuliskan kepercayaan kan. Walaupun yang notabene itu harus sesuai amanah putusan itu harus agama, titik 2 kepercayaan. Kepercayaan, ya. Ini kepercayaan, titik 2 kepercayaan terhadap Tuhan yang Malim, nggak apa-apa kami ya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Iya. nggak masalah sama kami kan. Nah itu satu hal Kemajuan. positif juga ya dari Yang pemerintahan pemerintahan Jokowi sama Jokowi. kami ya. Ya. Jadi sekarang kalau Udah kalau bisa kita dituliskan. bicara tentang apa nih sekarang yang masih kurang gitu. Dari pelayanan negara itu satu, Pelayanan kedua publik. hubungan dengan kepercayaan itu agama. Ya. Ya. Masih ada ini nggak persoalan-persoalan sedikit. Kalau dulu kan pasti seru loh. Iya, Ya iya, kan betul. dulu perangan dengan HKBP itu udah luar biasa. Seru tuh. itu. Wah. Apalagi yang di Medan HKBP dulu Medan kan. dulu itu wah. Pendirian rumah ibadah. Rumah ibadah, itu, ya. Setiap yang di Medan. serang menyerang itu Iya. ngeri itu juga Iya, tuh. Tapi memang karena mereka sudah menyingkirkan diri ya tidak terlalu kami ingat lagi. Terlalu ingat lagi, ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi Iya, kan iya. itu contoh. Tapi dulu kan Kejadian memang ya dulu, tadi. ya. Dulu kan dianggap bahwa ini apa Iya. sih kepercayaan sesat lah, Iya. ajaran setan. Nah kan dulu juga ada selalu ada seperti itu kan. Sekarang udah mulai resepsi Betul. penerimaan udah lain lah. Dia memang penuh perjuangan memang. Betul, Bang. Nah, tapi akak ingin bertanya, apakah masih ada Ya. gitu ya cap-cap semacam itu dari Diskriminasi dari di yang masyarakat. lainnya, dari agama lain atau kepercayaan lain atau apa. Kemudian bagaimana di masyarakat sekitar gitu bisa menerima atau gimana? Nanti saya ditambahkan Pak Poltak. Ini memang penerimaan masyarakat setelah GR itu di MK ya. Iya. Saya pikir udah hampir clear. Hmm. Tapi sebelumnya memang masyarakat relatif negatif sama kita, termasuk misalnya di kampung saya ya. Oh, iya. Di kampung saya kan di Kecamatan Sidamani kami hanya 2 kepala rumah tangga Parmalim ya. Sisanya ada Islam, ada Kristen. Ya orang tua saya sering mereka waktu kecil ya. Kok anakmu itu kok kau biarkan terus itu jadi Parmalim itu. Nanti nggak bisa itu jadi pegawai negeri gitu. Oh, kan. iya. Cari kerja susah itu kan. Iya. Nah makanya saya syukuri ketika saya bisa masuk PNS itu hilang. Ya pembuktian ya Pak ya. Iya, hilang Membuktikan. jadinya kan. Iya. Nah, ketika pemerintah menghempang anak-anak penghayat, Iya. selama itulah masyarakat menjas penghayat itu. Itu yang harus sampai pesan dari Iya. kami ya. Pemerintahan ke depan juga, mari dibuka seluas-luasnya akses untuk penghayat. Iya. Anak-anak kami gitu. Sekarang masih ada beberapa universitas yang tidak membuka itu kolom. Iya pembelian, Iya. pembelian betul. Terutama swasta gitu. Nah, ketika itu clear, saya pikir orang-orang kan masyarakat itu kan, oh ini sudah resmi kan gitu, Iya. ini sudah legal. Tapi ketika masih ditutup, orang awam, ya memang belum resmi ya, patutlah ditutup. Kau aja yang berubah lah, pilihlah satu katanya bulan lah kan. Kita jadi Iya. ke situ. Makanya ya memang itu harapan kami ke depannya masa kepemimpinan Pak Tapi Pak Prabowo. Damani kan Iya. tinggal di Tangerang kan?
Enggak, saya di... Masih tetap sana? Iya, saya di Toba. Masih tetap kebetulan sini ya? Dari kegiatan penyusunan buku. Kalau ini kayak yang di Sumatera Utara kan relatif lebih inilah ya, lebih Iya. membaik lah ya. Tapi kalau yang saya ingin tahu yang di Daerah cabang-cabang di daerah-daerah ini loh, itu bagaimana nih? Betul, Kan masyarakatnya kan lebih tidak tahu kan, Iya. gitu loh. Seperti memang Pak Abang Jaya kan dari Simalungun Ah, asalnya di sana. Ya, Tapi dari sini sudah di Toba. Di Toba. Saya terbalik. Saya di Toba, domisili Simalungun. sekarang di Simalungun. Oh. Kami tukaran. Tukar. Bisa. Iya, iya. Tukaran domisili ya. Jadi memang kita harus mengakui bahwa negara kita ini kan masih negara yang dokumen legal formal gitu. Iya. Artinya tanpa lo mana dokumen lo Iya. itu nggak benar gitu ya. Iya. Nah ya bersyukur sangat bersyukur sejak beberapa tahun terakhir ini khususnya setelah Admindu. Binduk ya. Karena memang ini adalah nadi ya. Iya. Pak Coki ya. Betul. Admindung itu adalah dokumen nadi Hmm. kependudukan bagi kita. Jadi begitu orang kamu agamamu apa? Apalagi anak-anak kita sering merasakan itu. Iya. Parmalim. Parmalim itu apa? Kepercayaan. Jadi di dokumenmu KTP-mu apa? Ya kepercayaan gitu. Mana ada? Jadi pada saat kita ditunjukkan ini loh kepercayaan sudah tertulis di sini. Iya. Ya baru. Oh, baru gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan itu Bang Iya, Joki iya. bahwasanya yang untuk kepemerintahan berikutnya juga ya mungkin kalau masyarakat awam menanyakan itu bagi saya itu hal yang wajar Iya. sebenarnya ya apalagi seperti Tidak kita Bang Joki salahkan. kan Karena mereka- tidak tahu ya. Iya, tidak Karena tahu. tidak Tapi familiar. kalau sudah lembaga negara pemerintah, kecamatan, ya bahkan sampai ke tingkat desa yang notabene dia Adminduk. Adminduk itu setiap kabupaten ada ya atau tidak Dukcapil ya. Mas. Dukcapil. Dukcapil itu Kecamatan, setiap kabupaten kecamatan. ada, kabupaten kota ada. Ya, begitu kita misalnya mengurus sesuatu apa itu loh. Iya. Anda kan sudah di dalam gitu ya. Jadi mungkin untuk pemerintah pusat bagaimana supaya sosialisasi ini ke daerah ini semakin ke akar rumput itu semakin semakin ditingkatkan gitu. Jadi jangan sampai pemerintah pusat sudah mengeluarkan undang-undang begini tapi di pemerintah daerahnya apa itu jadi tidak sinkron gitu kan malah kitanya yang harus loh ini loh Bu dokumennya ini apanya ini peraturannya Masih ada tapi itu Bapak. ya Masih. Masih sampai Tapi sekarang. pasti di luar Sumatera lah ya. Iya. Bukan saya tadi tanya kan gimana orang kalau misalnya di tempat misalnya kalau ada di Riau gitu kan atau di Tangerang sini misalnya gitu kan. makanya tadi Bang Coki itu kita di cabang yang suhinya pengelapa khususnya di Partahi ya itu kita membekali itu warga-warga kita lengkapi diri masing-masing dengan peraturan dan perundangan yang sudah ada untuk Sudah ada. cover budaya Iya. ya jadi kalau misalnya kita mungkin di beberapa daerah mungkin di Jakarta atau di Riau ya atau di luar atau yang jauh dari Toba yang notabene masyarakatnya kan belum atau mungkin pemerintah daerah Pemkonya juga belum begitu familiar ya kita harus tahu undang-undang yang melindungi kita itu apa yang sudah kita pegang itu apa jadi itu kita dibekali oleh pimpinan di cabang masing-masing itu. Baik. Menarik Pak, selain yang tadi MK 2017 tentang bisa memasukkan penghayat ya agama kepercayaan penghayat di kolom KTP dan KK juga Permendikbud tahun nomor 27 tahun 2016 ya tentang terkhususkan siswa penghayat ya. Itu bagaimana Pak implementasinya? Apakah sudah dampaknya lah? Sekolah-sekolah udah relatif lebih terbuka. Baik Bang Coki, Mbak Risa, terkait implementasi Permendikbud 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di satuan pendidikan ya. Yeah. Satuan pendidikan dari sekolah dasar sampai menengah itu secara umum sudah membaik. Sudah negeri umumnya ya sekolah-sekolah Negeri ya, negeri. walaupun masih ada satu-satu Mbak yang masih memang sih tidak secara frontal menolak tapi masih kadang-kadang dicari-cari aja itu aja Biar nggak ini repot. biar nggak repot. Nggak repot. Nah itu negeri ya kalau swasta kebanyakan belum. PR-nya di situ berarti ya Pak ya? Kalau di swasta jadi gimana? Kalau di swasta Mereka menolak kemudian masih dipaksa, anak kita masih dipaksa Paksa memilih satu agama. Padahal dari yang, 6 itu? Iya, ada yang saya tahu dia berbasis nasional tapi nggak mau
udah kita coba fasilitasi juga, kita minta susah juga menerima saran kita kan. Kalau yang berbasis agama ya apa boleh buat lah. Boleh buat, betul. Katolik, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Walaupun kan. sebenarnya Iya. tapi ya itu ya. Nah ini nasional ini kan yang kita sayangkan. Iya. Nah ini perlu mungkin penegasan dari Kemendikbud Stella ya yang membidangi dirjen Dasmen mungkin ya yang menangani itu. Iya. Nah itu. Nah yang kemudian yang paling kalau di direktorat apa itu ya dirjen Dasmen itu mungkin nggak masalah. Ini di Dikti. Dikti. Ya masih banyak universitas yang apa di portal-portal mereka itu tidak dibuka prodi kepercayaan. Karena Padahal itu kan pada pendaftaran online itu ya. Iya, mata pelajaran kepercayaan itu ya. Sepertinya ini mana Bang Coki sama Mbak Reza ya. Ini kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Seolah-olah seperti itu perasaan kami. Itu Medan punya tuh. Apa susahnya? Iya. Ada tidak ada mahasiswa yang kepercayaan, buka aja itu kenapa? Kalau ada yang memilih silakan, tidak ada kan tidak apa-apa. Ada yang dirugikan rupanya. Kan itu prinsip kami ya. Seharusnya begitu. Ini kami harus memohon-mohon dulu. Orang tua bikin surat pernyataan, organisasi bikin surat, sampai ke MLKI bikin permohonan buka ini juga. Loh, jadi kok harus begitu sih kan? Kok nggak disetarakan seperti disetarakan? Tidak inklusif ya. Iya, kan itu yang kami nggak terima sebenarnya. Materi ajarnya udah ada kan sekarang? Sudah. Sebenarnya tinggal komunikasi. Kalau sudah dipilih mahasiswa, itu otomatis nanti ada dosennya. Gitu. Ya kan anak-anak kasihan ya. Anak-anak kita kan harus dengan berat berjuang untuk mendapatkan mata kuliah aja kan. Hanya mendapatkan aja ya, belum belajarnya kan gitu. Jadi kalau pelayanan administrasi pendudukan sudah baik. Tadi perkawinan sudah. Udah pengakuan legal sudah. Data anak sudah. Yang masih problem adalah ini dalam ini lembaga tadi tidak perekrutan pekerja dulu kan Pak Engkus dulu waktu pernah sempat 2 tahun yang lalu dia cerita bahwa ada kesulitan untuk TNI dan Polri. Kita protes kan, mereka dengar. Jadi sekarang TNI Polri udah bisa masuk. Sudah aman. Nah, yang ini yang kita masih tahu. Swasta ya. Jadi terutama swasta. Bahkan negeri masih banyak. Masih banyak. Negeri udah tidak masalah kan? Ini ada anak Parmalim dari Universitas Negeri mana? Di Tanjung Pinang sana, Sumatera Utara. Maritim. Universitas Maritim itu. Dia mau magang. Ketika mau magang kan mereka harus mendaftar. Kan di situ nanti portal universitasnya mendaftarkan, kan. Nah, lalu pihak universitas sudah mau mendaftarkan, nggak ada pilihan agamanya di sana. Otomatis kan data anak nggak masuk. Hanya 6 kepercayaan nggak ada. Iya. Otomatis kan nggak masuk data anak, ini nggak terekam. Akhirnya sampai sekarang belum keluar tempat megangnya di mana. Nah ini sedang masih kita menjadi PR ya. Selain itu apa lagi Pak Polta, Pak Jaya yang ini kan anak apa yang sedang mahasiswa atau murid ya. Ada gimana itu untuk di layanan kesehatan? Iya, di layanan kesehatan juga masih sama perhatian khusus ya, Bang Coki ya, Mbak Risa. Karena ada kasus ya, ada 2 kasus ini yang saya temukan kebetulan di daerah saya juga, dan pun pemimpin zaman kita juga. Kebetulan. Pemimpin zaman kita mulai kebetulan ini ya. Jadi sebelumnya beliau ini adalah karyawan salah satu perusahaan begitu ya. Dan waktu masih di perusahaan tentu saja kan data di perusahaan itu tentu dengan sesuai datanya Parmalim juga. Bagaimana perusahaan untuk mengurus tentang jam khususnya ketenagakerjaan ya. Cuma kita yakin data kita adalah Parmalim masuk ke dalam gitu. Nah begitu beliau sudah pensiun selesai, otomatis kan perusahaan nggak menanggung lagi. Betul. Daftar lagi nih untuk BPJS. BPJS karena memang pimpinan kita juga itu sangat menyarankan itu dan mewajibkan kita Parmalim semua harus ikut BPJS gitu untuk kalau untuk kita bukan untuk diri kita sendiri ya ini salah satu tadi bentuk haul mandong coba itu teman yang memerlukan lah ya. Yang memerlukan. Begitu didaftar kembali ke puskesmas terdekat karena kan sekarang di sistem
BPJS ini sudah ada itu di puskesmas. Oh Pak, nggak ada pilihan agamanya, begitu, nggak ada pilihan kepercayaannya, gitu. Dan kemarin saya juga sudah coba berkoordinasi dengan MLKI yang memayungi secara umum, dan sudah bersurat ke BPJS mungkin ya. Wah. Sampai sekarang ini terakhir kita cek mungkin kalau saya tidak lupa belum ada belum ada sebulanan yang lewat lah. Coba kita cek lagi ke puskesmas, sudah bisa belum? Kayaknya belum bisa. Belum bisa juga. Jadi Pak Jaya nggak punya BPJS? Punya dong. Saya punya. Pegawai negeri. Pegawai negeri. Ya, otomatis. Iya betul. Itu yang swasta. Ini kan swasta akhirnya mengurus secara pribadi kan gitu. Masyarakat biasa jadinya. Iya, karena tadi pegawai swasta kan gitu. Iya. Jadi masih ada banyak ketidaktahuan di kalangan swasta tentang penghayat ini ya, masih ada salah ini ya. Iya. Nah mudah-mudahan di masa kepemimpinan Prabowo ini tuntas. Itu tuntas. Dituntaskan Mbak. Dituntaskan ya. Benar-benar. Jadi, iya, betul. tapi kalau menurut Pak Jayadi, Pak Poltek sudah ada perkembangan positif ya. Sudah. Sudah ada perkembangan Kami akui positif. sudah. Ada. Iya. Terutama sejak Kami putusan MK, terima kasih juga Adminduk lah. dan Permenduk Iya. Justru itu Pak Joki, karena kita sudah sangat merasakan gitu ya. Jadi ada itu pepatah di Batak itu, Saparanong Maridi, Tono gitu ya. Artinya kalau udah mandi ya basah sekalian. Iya. Bersabun, bersampo gitu ya kan. Skincare gitu Iya, ya. skincare. Pemerintah kenapa gitu? Udah dibuka Masih tanggung-tanggung. Termasuk salah satunya. Di mana ini? Di mana nyangkutnya? Kan gitu yang kita tanya-tanya. Pun yang paling mendasar atau yang paling kita butuhkan, misalnya legalitas tempat ibadah ya, Bang Coki ya, misalnya kita masih terkendala untuk mengurus sertifikat tempat ibadah. Masih ya? Ya. Memang peraturannya nggak bisa keluar sertifikatnya. Belum kalau bisa. rumah ibadah kan harus dihibahkan dulu. Dihibahkan dulu gitu. Atas nama peribadatan. Sekarang yang rumah-rumah persaktian? Rumah persaktian. Persaktian itu belum ada itu sertifikatnya. belum ada satupun. Iya. Udah ada. Ada. Sebagian ada ya. Tapi kalau di hutan tinggi nggak perlu sertifikat hutan tinggi itu. Kontrolir Sudah. Iya. Ya kan rumah yang cabang-cabang itu rata-rata tidak ada. ya, rata-rata itu masih berjuang itu. Masih berjuang. Ya, artinya walaupun kita masih belum keluar, tetapi Parmalim itu tetap berjuang. Kalaupun misalnya itu mentok, jangan sampai nanti ada dari pemerintah, loh kalian yang tidak mengurus toh, jangan sampai ada. Jadi kalau kita itu tetap kita urus, kalaupun mentok di mereka, itu kita sudah punya. Tapi saya bisa bayangkan ya, jumlahnya hanya 4.000, ya kan? Kudus di Tangerang ini ada berapa sekarang? Yang cabang Tangerang ada berapa? Kalau di Tangerang ini sekitar 40-an kakak ya. Kurang lebih 200-300. Ya. Cukup banyak ya. Yang cabang lain yang paling kecil berapa? Yang paling kecil itu di Bogor lah. Di Bogor misalnya. Di Bogor ya. Ada 5 kakak, 10? Ya sekitar 10 kakak ya. Tapi mereka punya rumah persaktian juga? Ya masih di rumah sih. Oh masih di rumah. Nah, gitu, ya. Masih ibadah. Tapi kalau di Tangerang sudah punya sendiri kan? Ya, masih di rumah juga. Di rumah juga. Karena dari tadi ya, karena sulit juga ya. Sebenarnya sih, ya kalau mau pemerintah mengasih lahan, mendirikan syukur. Ini kan harus mandiri. Kita punya lahan, kita yang membangun. Betul. Nah itulah. Nah itu yang disebut kendalanya, Bang. Itu harus saya bilang juga, itu salah satu bentuk diskriminasi oleh pemerintah. Karena kalau untuk agama mayoritas, justru pemerintah daerah, pemerintah pusat itu membangunkan. Iya kan? Bangun Saya kurang tahu. kasih uang dana untuk bangun. Kurang tahu. Tapi kalau yang agama gitu, ya mana pemerintah memberikan dana PBD untuk bangun itu misalnya? Nggak ada satupun. Itu disebut dan apa? Mungkin Bang Joki saya tambahi sedikit ya. Dan mungkin kalaupun mungkin dikasih untuk membangunkan, ya sesuai dengan ajaran yang ada di kita, mungkin kita cukup administrasinya saja, karena memang apa yang kita persembahkan, karena tempat ibadah itu adalah salah satu yang kita persembahkan. Itu tidak boleh, itu harus betul-betul iya betul. Jadi ada kemarin itu ya Pak Jaya, dari Kemendikbud, KMA khususnya itu ada dana
untuk membantu penghayat kepercayaan untuk melaksanakan ritual. Ya, ya karena memang kita melaksanakan ritual itu seperti tadi harus dari rasa syukur kita yang kita kenal dan yang sangat dalam dan dari jalan kebenaran. Itu boleh jadi dari pemerintah itu cukup administrasi aja. Ya cukup administrasi. Cukup Mudahkanlah gitu izin ya. aja ya. Apa Mudahkan. Itu belum juga didapatkan ya. Belum komprehensif mungkin ya. Iya, Tapi ada nggak sebetulnya kita percaya kepercayaan lain ya, yang disupport, dibantu supaya mereka pesanggeran mereka ada di istilah pesanggeran atau apa? Mungkin ada ya. Ada yang Jawa itu berapa daerah yang mensupport ya. Ada ya. Tapi karena memang mereka sifatnya kan paguyuban. Kalau di Parmalim kan memang beda. Tempat ya. ini khusus untuk ritual. Jadi memang dalam pendiriannya juga harus benar-benar gambaran masyarakatnya, warganya gitu. Jadi harus dipersembahkan lah, karena itu tadi kan mamelehon mulu ya, mempersembahkan apa ke rasa syukur kita juga. Nanti Parmalim saling bergotong royong, kasih dari si A sekian, dan itu tidak dipatok gitu. Kalau merasa saya sudah mendapat berkat, saya kasih lebih. Harus gitu, harus give back. Tapi dari Parmalim sendiri udah pernah upaya nggak berdialog dengan pemerintah tentang ini? Nah memang kalau gini kan Mas Coki, Bang Coki, kalau terkait bantuan pemerintah, bukan bantuan pemerintah, maksud saya bahwa ini ada keinginan dari Parmalim, bukan Parmalim untuk memiliki rumah ibadah atau istilahnya kan rumah persatuan itu kan, agar supaya bisa lebih inilah fokus apa gitu. Kita semua akan tapi bagaimana pemerintah memberikan izin atau administrasinya ada dialogkan ini ada nggak dengan mereka? Karena memang kejadian. Karena kalau mereka nggak tahu kan juga susah juga. Kejadian yang terakhir kan yang saya tahu ya, yang terhalang hanya yang di Medan, Bang Coki ya. Kalau tempat-tempat lain sepertinya hampir tidak ada masalah ya. Dan makanya kita nggak perlu pendekatan karena kita nggak perlu bantuan juga kan, nggak butuh. Kita hanya dikasih diberikan kesempatan mendirikan aja tidak dihalangi oleh pemerintah sudah syukur kan. Jadi nggak terima macam-macam, harap dibangunkan lah, didirikan gitu kan. Atau dikasih sumbangan ini bantuan dari kami ya. Justru mungkin kalau dikasihkan pimpinan Parmalim berpikir ya, ini layak enggak? Karena kita tahu kan betul pemerintah. Jadi itu mungkin ya. Jadi selama ini yang kami tahu ya masih yang di air bersih sih. Hanya itu. Tapi karena kebetulan udah lari ya udah. Udah pisah ya. Lepaskan dari ingatan. Berarti kalau misalnya saya ini ya bisa simpulkan itu untuk pengakuan atau rekognisi itu sudah ada. Sudah. Kemudian legalitas juga sudah ya. Sudah. Tapi masih ada PR, misalnya tadi di layanan kesehatan ya tentang BPJS, kemudian juga di pendidikan, walaupun memang sudah ada Permendikbud tadi ya nomor 27 tahun 2016, terutama swasta. Dan saya juga mungkin ketika saya masih sekolah nih, rasa-rasanya tidak ada tentang misalnya nih di Indonesia ini ada ajaran kepercayaan penghayat misalnya Parmalin atau Sunda Wiwitan atau Kejawen itu tuh jadi dijelaskan gitu loh, komprehensif dari kita kecil tuh jadi familiarnya sudah ada seperti itu. Dan juga diharapkan ini kan sebenarnya bisa menjadi tumbuh kembang toleransi itu dari kecil seperti itu ya. Pak Jayadi, Pak Ultak, ada nggak buku kecil yang dibuat oleh teman-teman Parmalim untuk menjelaskan kepada masyarakat luas gitu, apa itu Parmalim, ya 5 atau 10 lembar gitu, ada nggak gitu? Nggak, belum ada atau gimana? Ke depan akan dibuat. Jadi ide ya Pak Jaya. Ide itu Mbak Bang, memang mestinya di mata pelajaran Pancasila, PKN, keluarga negara emang disebut bahwa kita tidak hanya ada agama, tapi ada agama-agama kepercayaan, tradisi dan sebagainya. Kita mau apa lagi sih Bang Coki ya? Artinya baik di undang-undang sekalipun ya pasal 29 sesuai dengan agama dan kepercayaan kan di situ kan udah tersebutkan itu kepercayaan gitu. Cuman karena memang tidak ada seperti Bang Coki tadi sampaikan bahwasanya misalnya ada pertanyaan dari sesuai kepercayaan itu apa saja sih Pak? Misalnya seperti di sekolah gitu ya. Dan memang
ya ini tugas kita ini sebenarnya Benar. bahwasanya harus lebih eksis lagi ya Iya. di komunitas khususnya kita berharap ke MLKI ya semakin semakin berani dan semakin percaya diri ya untuk menunjukkan jati diri seorang Iya betul. Iya, benar. Karena memang salah satu akar dari intoleransi kan adalah ketidaktahuan. Kediterima benar. Jadi aneh dengan iya, karena itu sesuatu yang di luar yang selama ini mereka yakini, sehingga jadi itu dianggap sesuatu yang berbeda. Nah, celakanya sesuatu yang berbeda kemudian dianggap sesuatu yang harus dimusuhi, Iya, diperangi, singkirkan, karena ya. ya harus dijauhi atau Iya, disingkirkan. iya. Itu akarnya sebetulnya. Nah, masing-masing pihak harus kemudian aktif. Jadi harus tahu, membuka ruang komunikasi gitu kan. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang untuk didialogkan, misalnya tadi saya tanya, ada nggak suatu bahan? Iya. Sehingga orang bisa, oh ya apa sih nih gitu kan. Kalau nggak tersedia kan jadi repot gitu. Cuma kalau kita lihat kilas balik dulu sebetulnya Bang Coki, zaman TVRI dulu itu, Hah? saya masih ingat itu kebetulan Oh, iya, saya iya. punya kesempatan Mimbar. waktu kecil itu. Mimbar kepercayaan. Kepercayaan. Sebetulnya sudah ada dan itu TVRI loh. Iya. Seluruh Nusantara itu nonton itu dan satu-satunya media televisi pada saat Tapi itu kan zaman Pak Harto. Iya. Zaman Pak Harto itu memang Pak Harto sedikit agak ada inilah, Iya. ada Iya. agak Dan mudah-mudahan nanti Bang Ada Coki di kepercayaan. Iya. di pemerintahannya Pak Prabowo ini ya mudah-mudahan. nah itu. Karena Nah itu kebetulan beliau mungkin juga menantu Pak kalau misalnya Soeharto kan. ya kalau ini nih kita harapan untuk Pak Prabowo yang kalau misalnya nih Pak Prabowo nonton mungkin bisa disampaikan langsung apa saja harapannya dari Parmalin komunitas Parmalin ini Parmalim ini untuk era kepemimpinan baru itu. Baik, terima kasih Mbak Risa, Bang Coki ya, nanti ditambahin Pak Polda. Kalau harapan dari saya, ya sama dengan nama ini, Setara inilah, setarakan saja, Setarakan saja. tidak perlu dilebih-lebihkan. Iya. Yang penting setara kami sudah senang. Iya. Tidak ada lagi aplikasi-aplikasi yang tidak menampilkan pilihan kepercayaan jika membutuhkan itu. Ya. Setiap kita mau masuk, ini link atau apa namanya, yang membutuhkan pilihan agama dan kepercayaan itu harus muncul, baik negeri, swasta, dan yang lain sebagainya. Kalau itu sudah muncul, saya pikir anak-anak kami sudah bisa berkreasi lah, Ya. tidak terbeban lagi. Itu aja mungkin. Iya. Nah, mungkin Mungkin dari Ya, Pak Polta. mungkin dari saya ya kepada Bapak Presiden kita yang baru ya Pak Prabowo, mungkin yang saya dapat ingat kutipan Menteri Agama kita ya, bahwasanya beliau adalah Menteri semua agama. Ya. Dan saya yakin Pak Prabowo adalah Presiden semua rakyat Indonesia. Ya. Dan Parmalim adalah rakyat Indonesia Iya. juga. Dan kepercayaan secara Bapak umum. berikanlah ya, Bapak berikan bagaimana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Parmalim adalah rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Prabowo. Ya. Terima kasih Setara. Terima kasih Setara. Sama Terima untuk- kasih. Horas. Terima kasih Horas pokoknya. Horas pokoknya. Karena ini menarik sekali. Saya juga jadi banyak belajar tentang sejarah Parmalim, kemudian perspektif Parmalim tentang toleransi dan bagaimana refleksi untuk Presiden Jokowi di era yang banyak sekali gempuran diskriminasinya. Juga untuk Pak Prabowo mungkin juga sudah mencatat ya administrasinya apa saja yang harus ditingkatkan dan masih menjadi PR. Kami harap juga bisa menjadi ruang di sini ya, ruang aman untuk kita bebas mengekspresikan pendapat kita tanpa terkecuali dan setara. Dari saya cukup sekian. Kita ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Dadah. Salam Rahayu. Rahayu. Horas. Rahayu. Horas. Horas.